Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku pada pertemuan yang ketiga untuk mata pelajaran bimbingan konseling, yaitu mengenai bakat dan minat ya. Bakat dan minat. Pengertian bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Untuk bakat, jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat ada dua, yaitu bakat secara umum dan bakat secara khusus. Bakat umum yaitu potensi dasar yang bersifat umum. Ini merupakan kemampuan, artinya setiap orang itu memiliki. Bakat khusus yaitu potensi yang tidak semua orang memilikinya. Ya, bakat khusus ya, ini misalkan bakat verbal, bakat numerikal, bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat spesial, bakat kecepatan ketelitian, dan bakat linguistik. Untuk bakat yang verbal ya, misalkan konsep-konsep yang diungkapkan dengan kata-kata. Bakat numerikal yaitu bakat yang dalam konsep angka. Bakat skolastik kombinasi antara kata-kata logika dan angka. Bakat abstrak yaitu bakat bukan kata maupun angka tetapi berbentuk pola. Untuk bakat mekanik ya, bakat mekanik ini prinsip untuk anak-anak IPA. Karena apa? Itu nanti kerja pada mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Yang berikutnya adalah bakat spesial ya, yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang berikutnya 7 adalah bakat kecepatan ketelitian, yaitu tentang tugas tulis menulis. Ini biasanya untuk masuk ke laboratorium atau kantor-kantor. Terus yang terakhir adalah bakat linguistik, yaitu penalaran ya, merupakan bakat penalaran untuk bahasa, penyiaran, editing, hukum. Biasanya nanti kalau Anda sudah di kelas 3 pemilihan jurusan, Anda harus mengetahui mengenai bakat kamu. Bakatnya apa? Kamu punya kelebihan apa pada diri kamu? Nah, terus nanti saya nerangkan ke minat juga ya, minatnya ke sini gitu nanti ada ya. Ini Anda paling tidak mengetahui bakat yang ada dalam diri Anda itu apa. Misalkan Anda dalam bakat mekanik untuk jurusan anak IPA, ya kamu
biasanya nanti kalau kamu ngambil itu bisa selesai untuk melanjutkan kuliahnya, tidak mandek di tengah jalan karena kamu punya bakat. Karena bakat itu kalau ditekuni nanti bisa berkembang bagus gitu ya. Berikutnya pengertian minat. Minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya, ya. Pengertian minat. Terus jenis-jenis minatnya. Ada jenis minatnya, yaitu minat vokasional, merujuk pada bidang-bidang pekerjaan, ya. Itu misalkan minat profesi, minat komersial, minat kegiatan. Nah, minat profesional ini minat tentang keilmuan, seni, kesejahteraan sosial, ya. Itu tadi. Minat komersial, dagang ya, minat pada pekerjaan dunia, jual beli, wira swasta paling tidak ya ini. Minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, itu ya ini. Terus yang namanya minat, jenis-jenis minat tadi, minat avokasional itu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, ya. Minat itu ya. Yang berikutnya persamaan antara minat dan bakat. Persamaan minat dan bakat ini ya, persamaan bakat dan minat perlu adanya pengembangan melalui belajar agar kemampuan dan keinginan yang ada menjadi sesuatu yang nyata. Jadi tidak hanya sebatas kemampuan dan keinginan saja, yakni adanya bentuk nyata dari apa yang diminati. Jika hal tersebut diasah, maka akan menjadi suatu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan. Bakat juga harus disertai minat, karena ada pun bakat yang luar biasa yang kita miliki namun minat kita sangat minim terhadap hal tersebut, maka untuk pengembangannya akan menjadi sulit, gitu ya. Nah, sekarang perbedaannya bakat dan minat itu apa? Bakat itu yang melekat pada diri, ya, perbedaan bakat. Tapi harus Anda perhatikan, hati-hati bahwa bakat tidak selalu identik dengan minat. Bakat juga tidak disertai dengan minat maupun minat tidak disertai dengan bakat, akan menimbulkan gap, masalah, ya. Bila orang tua kita tidak begitu cermat dalam mengamati hal itu, nanti dalam pilihan jurusan kalau sudah kelas 3, bakat minatnya anak, ya, ini akan terjadi masalah, akan timbul masalah, ya. Nanti kalau sudah kelas 3, Anda bisa untuk konsultasi langsung pada guru yang mengampu di kelas 3, ya, untuk Pak Otong itu nanti. Jadi Anda konsultasi, Anda punya bakat, keinginan di sini, bagaimana orang tua harus konsultasi ya, orang tua. Kalau perlu orang tua datang ke sekolah juga nggak apa-apa, nanti ngobrol-ngobrol. Bisa dengan Pak Otong, bisa dengan Bu Dela, dengan Bu Enda, nggak masalah. Itu ya anak-anakku. Untuk bakat yang melekat pada diri atau inhat, ya, natural, alami ya, bakat alam terbentuk karena alam, terlepas dari aspek suka. Bakat itu sudah masuk dalam hati dirinya SD, mungkin sejak lahir ya, SD bakat. Contohnya banyak sekali nanti ya. Untuk ini terlepas dari aspek suka ya. Yang berikutnya tidak mudah berubah. Nek bakat ya wis permanen, wis kuwi bakatku kuwi. Contohnya dalam seni lukis, aku pinterku ngelukis ya aku ngelukis. Nah, nanti kalau masuk ke perguruan tinggi paling tidak Anda bisa ke seni, atau kalau anak IPA bisa ke arsitektur, arsitek ya. Nah, ini bisa sesuai dengan bakat, ya. Aspek genetik dominan, ya, aspeknya genetik lebih nampak.
Kalau minat itu pengaruhnya dari lingkungan, non natural atau pengaruh alami yang terjadi setelah diproses ya, dalam proses sudah diproses pembentukan. Terus orientasi pada hobi atau kesukaan semata. Kalau minat itu mungkin bisa berubah-ubah sesuai dengan tren kemajuan zamannya. Dulu minatnya mau jadi polisi, ya. Ternyata karena pengaruh dari teman-temannya, wah, nggak ada temanku yang masuk polisi itu, saya mau masuk sebagai di perguruan tinggi nanti guru aja lah. Nah, ini misalkan ini mudah berubah sesuai dengan tren, ya. Ini. Terus berikutnya, resiko tidak kenal bakat. Itu nanti Anda akan rugi waktu, rugi biaya, rugi peluang, lelah selalu coba-coba, ya. Aspek lingkungan lebih dominan, ya. Itu tidak ikut tes bakat. Nah, ini tidak ikut tes bakat ini satu, ibarat sepeda motor tanpa speedometer, ini ya. Terus yang kedua, tidak ikut tes bakat itu ibarat mobil tanpa teknometer kontrol isi bensin, ya. Yang ketiga, ibarat kendaraan tanpa manual box atau buku petunjuk pemakaian perawatan kendaraan kalau tidak ikut tes bakat. Yang keempat, ibarat perusahaan tanpa visi dan misi yang jelas. Sekarang faktor yang mendukung untuk mengembangkan minat dan bakat, faktor pendukungnya ya, yaitu faktor internal, yaitu ada dua, faktor bawaan genetik dan faktor kepribadian. Faktor bawaan itu dari perkembangan, faktor yang mendukung perkembangan individu dan minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu, gitu ya, yang diwariskan dari orang tua bawaan ke dalam anaknya. Kalau faktor kepribadian yaitu faktor psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri, gitu ya. Sekarang faktor eksternal itu ya, faktor lingkungan, ada faktor keluarga, ya. Faktor lingkungan itu lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, lingkungan sosial, ya. Ini faktor lingkungan. Yang berikutnya faktor eksternal tadi. Untuk faktor lingkungannya yaitu merupakan olahan dari berbagai alam untuk mendukung pengembangan minat dan faktor anak ya, bakat anak itu. Cara mengembangkan bakat dan minat, caranya bagaimana? Satu ya, perlu keberanian, ya, harus berani mengembangkan bakat, perlu keberanian, harus berani dalam menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik maupun psikis maupun kendala-kendala sosial lainnya. Ini Anda yang kemarin Ibu sampaikan, harus keberanian berpikir positif dan sebagainya, ya. Ini perlu didukung oleh latihan, ya. Cara mengembangkan bakat, walaupun kamu punya bakat tapi nggak pernah latihan ya akan hilang, ya. Ini perlu didukung oleh latihan, karena latihan adalah kunci suatu keberhasilan. Berikutnya adalah perlu didukung lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, ya, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam pengembangan bakat dan minat. Untuk yang terakhir, ya, perlu memahami hambatan dan cara mengatasinya. Ini ya, di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan
baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian kita memikirkan jalan keluarnya, solusi bagaimana gitu ya. Ini yang berikutnya, yang terakhir adalah kesesuaian antara minat dan bakat. Bakat adalah suatu kemampuan ya khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan yang dimilikinya si pemiliknya ya, bila berkesempatan untuk mengembangkannya. Contoh dalam bidang seni misalkan pedalangan, punya bakat seni pedalangan, nah ini harus latihan. Misalkan dalam bidang seni lukis, nah ini harus banyak latihan lukis juga, musik dan sebagainya, bakat yang dia miliki ya. Untuk itu Anda harus untuk bakat harus dengan banyak latihan ya. Ini terus karena Anda nanti di kelas 3 itu harus tahu minat dan bakat Anda, minat bakatnya untuk dikonsultasikan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan nilai rapot kamu, bakat minatnya kemana, masuk perguruan tinggi mana. Ini nanti bisa dikonsultasikan pada guru kelas 3 Pak Otong. Bisa dengan mengajak orang tua nggak apa-apa, karena apabila antara minat dan bakat tidak sama nanti ya dengan nilainya. Kalau orang tua karepe mintanya di teknik, sedangkan anaknya nggak ada bakat nulis matematika misalkan aja yang kira tadi nggak bisa, mosok mabuk teknik ya, nanti gambar rampung-rampung nggak lulus ya tekniknya, arsitektur misalkan gitu. Jadi nanti untuk minat dan bakat Anda hubungannya nanti pemilihan jurusan ya, saya minta nanti untuk konsultasi dengan orang tua nggak apa-apa, ketemu tadi sama Pak Otong atau ketemu sama Bu Dela, Bu Enda nggak masalah, nanti dibantu ya mana yang Anda merasa nyaman ya. Gitu aja anak-anakku untuk pelajaran bakat dan minat. Mudah-mudahan Anda menemukan akan bakat dan Anda punya gagasan minat kemana sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki gitu ya anak-anakku. Karena waktunya juga mepet ya, ini saya akhiri aja untuk materi bakat minat. Silakan Anda untuk mencari contoh-contoh pada buku-buku atau YouTube atau apa yang lainnya, bisa Anda sebagai pertimbangan ini ya. Jadi sekali lagi anak-anak untuk kelas 11 IPA dan IPS untuk materi minat dan bakat, tugas kamu untuk membuat mencari bakat dan minat kamu itu masuk ke mana, perguruan tinggi mana, minat bakat kamu gitu ya. Itu aja. Ini nanti sambungan berikutnya materi masuk perguruan tinggi. Nah, paling tidak ini minat bakat sudah tertulis di sini ya. Ibu selalu mengingatkan karena masih dalam masa pandemi, jangan lupa menerapkan 5M 1D selalu ya dalam diri Anda. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi untuk video Bu Enang, dengarkan dari pertama sampai terakhir ya. Itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.